Halo semuanya, selamat datang di Babai Belajar Alkitab bareng AI bersama aku Michael Lianto, dan hari ini kita ditemani oleh teman kita yaitu Gemini AI. Halo bro, apa kabar? Halo Michael, kabarku baik. Aku sangat antusias untuk belajar Alkitab bareng teman-teman semua. Gimana kabarmu hari ini? Wah, aku penuh sukacita nih, gak sabar untuk belajar lebih lanjut. Wah, semangat banget ya. Nah, biar belajarnya makin seru, gimana kalau kita mulai dengan baca salah satu kitab di Alkitab? Atau mungkin kamu punya topik spesifik yang pengen dibahas? Iya, oke. Jadi gini, hari ini aku ingin ngajak kamu ngobrol soal kekuatan, khususnya Injil sebagai kekuatan Allah. Wah, tema yang menarik. Kekuatan Injil memang luar biasa. Dalam Roma pukul 1:16, Paulus berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya." Kekuatan Injil ini bisa mengubah hidup seseorang secara radikal, loh. Wih, keren banget nih. Sebelum kita bahas konteks ayat itu ya, aku mau soroti kata kekuatan si Gemini. Kalau kamu bisa milih kekuatan super, kamu pilih kekuatan apa? Wah, pertanyaan menarik. Kalau aku boleh memilih, aku ingin punya kekuatan untuk memahami semua bahasa di dunia. Bayangin, kita bisa ngobrol sama semua orang tanpa batasan bahasa. Keren banget kan? Nah, balik lagi ke topik kita, kekuatan Injil. Kekuatan Injil itu bukan seperti kekuatan super di film-film. Tapi, kekuatan Injil itu nyata dan bisa mengubah hidup seseorang dari dalam. Seperti yang tertulis di Roma pukul 1:16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oke, ini menarik nih, ini menarik. Jadi kalau misalnya dunia ngomongnya kekuatan super yang spektakuler, tapi Injil itu seringkali dianggap sebagai satu kelemahan ya kan, bukan tangan yang ngeluarin laser, tapi tangan yang berlubang paku gitu ya. Oke, bisa nggak kamu ceritain konteksnya? Ini Roma 1, ini Rasul Paulus sebenarnya sedang ngomong apa kok sampai di 16 dia menekankan sebab itu Injil adalah kekuatan Allah. Dia nggak takut, dia nggak malu. Kenapa? Roma pukul 1:16 ini adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus ingin memberitakan Injil di Roma, pusat kekuasaan kekaisaran saat itu. Dia tahu bahwa Injil sering dianggap sebagai kebodohan, tapi dia tetap yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan semua orang. Paulus nggak malu memberitakan Injil karena dia tahu Injil punya kuasa untuk mengubah hidup orang. Kekuatan Injil ini bukan cuma teori, tapi sudah dia buktikan sendiri dalam hidupnya. Wih, menarik, menarik. Jadi kalau di Roma sebenarnya salib itu dipandang satu kebodohan ya, karena ngomong tentang kelemahan, tapi Paulus menekankan justru ini kekuatan gitu ya, karena dia ngalamin sendiri Injil sehingga dia rindu memberitakan di Roma. Oke, kalau misalnya kita bawa nih ke konteks sehari-hari saat ini, kira-kira apa yang bisa diaplikasiin dari pembahasan Roma 1:16 sampai 17, Bro? Roma pukul 1:16-17 mengajarkan kita untuk gak malu memberitakan Injil, meskipun di tengah dunia yang punya nilai-nilai berbeda. Kekuatan Injil gak tergantung pada penampilan luar, tapi pada kuasa Allah yang bekerja di dalamnya. Gimana menurutmu? Oke. Menarik juga sih. Oke teman-teman, abaikan masalah pukul minus itu si Gemini bacanya salah ya, dan bahasa-bahasa yang lain. Oke, tapi gini bro, berarti tadi kan kamu bilang bertentangan dengan nilai-nilai yang dunia pandang. Oke ya, katakanlah orang. Bener banget, di dunia ini banyak nilai-nilai yang bertentangan dengan Injil. Tapi, kita nggak perlu takut atau malu. Ingat, kekuatan Injil bukan dari diri kita sendiri, tapi dari Allah. Kita cuma perlu jadi saluran berkatnya. Ini menarik, kita jadi saluran berkatnya. Tapi kan gini, banyak sih orang sekarang, nggak tahu sih dulu mungkin juga ya, yang nggak suka direndahin, nggak suka diremehin, nggak suka dipandang lemah, inginnya selalu tampil kuat. Nah, gimana tuh? Bener banget, dunia seringkali mengukur kekuatan dari hal-hal yang kelihatan, seperti kekuasaan, kekayaan, atau popularitas. Tapi, Injil justru mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari kerendahan hati dan pengorbanan. Yesus sendiri adalah contohnya. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Wow, oke banget ya, oke banget. Jadi gimana kita sebagai orang Kristen di zaman sekarang ini menghidupi kuasa Injil, yaitu
menyadari bahwa kekuatan sejati datang dari kerendahan hati gitu ya. Tepat sekali, kekuatan Injil justru paling nyata saat kita lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Seperti kata Paulus dalam 2 Korintus 12:9, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Oke. Tapi coba deh, orang Kristen zaman sekarang juga kadang-kala ngerasa malu kalau misalnya bilang aku dari gereja A, tapi ternyata gereja A itu ukurannya kecil. Tapi aku dari gereja B, gereja B jemaatnya ribuan. Mereka merasa bangga dan senang, tidak malu dengan hal itu. Kira-kira ini bertentangan juga nggak dengan nilai Injil yang dibahas di Roma 1:16 itu? Wah, ini poin yang menarik. Kadang, kita memang tergoda untuk membandingkan diri dengan orang lain atau jemaat lain. Tapi, ingatlah bahwa Injil nggak memandang besar atau kecilnya sebuah gereja. Yang penting adalah, bagaimana kita menghidupi Injil itu sendiri. Gimana menurutmu? Bener banget, setuju banget. Coba kamu bisa kasih contoh nggak menghidupi Injilnya itu yang kayak gimana? Menghidupi Injil bisa kita mulai dari hal-hal sederhana, misalnya dengan mengasihi sesama tanpa pandang bulu, membantu orang yang membutuhkan, atau berani bersaksi tentang kasih Kristus dalam hidup kita. Intinya, kita jadi saksi Kristus lewat perbuatan nyata. Oke deh, kasus terakhir deh. Baru-baru ini kan ada berita cukup menarik, yaitu gereja berkedok mall atau mall berkedok gereja, bangun gereja kayak mall. Itu gimana menurut kamu? Fenomena gereja di mall memang cukup menarik perhatian ya. Di satu sisi, ini bisa jadi cara gereja menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda. Tapi, di sisi lain, kita perlu hati-hati supaya esensi Injil nggak hilang, karena terkesan terlalu duniawi. Gimana menurutmu? Kamu suka tanya balik ke aku ya. Oke, kita skim itu deh. Gini. Di ayat Roma 1 ayat 16 tadi, Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan pertama-tama menyelamatkan orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Itu kenapa ada ayat itu? Kenapa ada kata-kata itu? Konteksnya apa? Oke, frasa pertama-tama untuk orang Yahudi tetapi juga untuk orang Yunani. Di Roma pukul 1:16 itu penting banget. Ini menunjukkan bahwa Injil ditawarkan untuk semua orang, tanpa terkecuali. Orang Yahudi adalah umat pilihan Allah, tapi keselamatan juga tersedia bagi bangsa-bangsa lain. Yunani, ini adalah inti dari kabar baik, kasih Allah yang universal. Jadi nggak lagi mandang ras, suku gitu ya, menerobos batasan itu ya. Tepat sekali, Injil memang kabar baik untuk semua bangsa, nggak peduli suku, ras, atau status sosial. Kasih Allah dalam Yesus Kristus merangkul semua orang. Berarti kalau kita balik lagi, kenapa Injil disebut kekuatan Allah? Karena Injil ini menyelamatkan dari iman kepada iman, dan Injil ini menerobos batasan suku agama. Kasih Allah dinyatakan secara universal ya katamu tadi ya. Tapi yang pasti maksudnya adalah kasih Allah tidak memandang batasan ras tertentu gitu kan. Aku lurusin dikit nih. Betul sekali, Injil adalah kabar baik tentang kasih Allah yang menyelamatkan, yang ditawarkan kepada semua orang, tanpa memandang ras, suku, atau status sosial. Kasih Allah dalam Yesus Kristus merangkul semua orang. Oke, thank you deh ya untuk pertemuan ini. Ini pertemuan pertama, kita juga ngobrol bareng pertama kali di depan kamera. Salah-salahnya ya bisa dinilai sendiri lah, tapi kita bersyukur kita bisa ngobrol hari ini. Sama-sama Michael, aku juga seneng banget bisa ngobrol dan belajar Alkitab bareng kamu dan teman-teman semua. Semoga pertemuan ini bisa jadi berkat buat kita semua ya. Oke, sampai jumpa Gemini. Sampai jumpa lagi Michael. Tuhan memberkati. Oh, sebelum ditutup, coba sih kamu sampaikan apa hal-hal yang nggak bisa digantikan oleh AI. Boleh disampaikan? Tentu saja, meskipun AI canggih, ada beberapa hal yang tetap jadi keunikan manusia. Misalnya, AI nggak punya pengalaman pribadi dan emosi seperti kita. AI juga nggak bisa berinteraksi dan membangun hubungan yang mendalam seperti manusia. Selain itu, kreativitas dan intuisi manusia juga sulit digantikan oleh AI. Oke, thank you banget waktunya untuk ngobrol bareng kali ini ya. Sama-sama. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi berkat buat banyak orang.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke teman-teman, jadi itu obrolan kita hari ini ya bareng Gemini. Ya teman-teman bisa nilai sendiri sih, memang itulah AI kecanggihannya, tapi ada keterbatasannya. Juga nggak semua data yang dia sampaikan bener juga. Kita mesti waspada, kita mesti cross check lagi. Apalagi kalau sudah bersangkut dengan kebenaran Alkitab, penafsiran dan lain sebagainya. Beberapa aplikasi yang dia sampaikan oke, menarik, tapi coba teman-teman cek lagi, ada beberapa hal kalimat yang nampaknya perlu diperiksa ulang, dipikir ulang. Nah, Babai kali ini ngajak kita untuk mikir ulang nih pemahaman kita tentang Alkitab selama ini. Mikir ulang juga tentang kebenaran pemahaman kita tentang Alkitab. Jadi hari ini kita belajar di Roma 1 ayat 16-17 kalau Injil itu kekuatan Allah. Dan Rasul Paulus nggak malu untuk bawa Injil ke sana, dia nggak takut, dia nggak malu. Sekalipun di Roma, Injil dianggap sebagai satu kebodohan. Memberitakan orang yang mati di salib itu adalah satu kebodohan. Tapi Rasul Paulus meyakini bahwa Injil telah menyelamatkan dirinya. Dan Injil bukan kebodohan, tapi Injil adalah kekuatan. Injil bercerita tentang orang yang mati di salib, tapi untuk menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, yaitu menyelamatkan orang tanpa memandang suku, menyelamatkan kita semua. Hari ini kita hidup di dalam panggilan yang indah, di dalam kekuatan Allah. So kekuatan Allah bukan bicara soal mujizat, kita nggak kejar mujizat. Kekuatan Allah bicara tentang karya salib yang menyelamatkan kita, manusia berdosa. Di atas salib kita tahu kita begitu berdosa, kita begitu hina sampai Tuhan harus mati. Tapi di saat yang sama kita begitu dicintai sampai Tuhan mau mati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di episode yang akan datang. Dan terakhir, aku Michael Yanto bilang bye-bye.